Apa manfaatnya sedikit tidur dan makan? Islam mengajarkan hal-hal yang menyampaikan manusia pada kesempurnaan sebagai manusia seutuhnya. Bukan hanya dari sisi maknawinya, Islam pun memberikan kita bimbingan dalam menjalani kehidupan untuk kesempurnaan jasmani. Dalam hal ini berkaitan dengan kesehatan. Kita tahu pepatah mengatakan, di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Hal ini merupakan sebuah keserikatan yang kuat antara kesempurnaan rohani dengan jasmani. Yaitu kita sebagai hamba tidak mungkin menapaki jalan ketaatan untuk menuju kesempurnaan jika raga kita sakit dan lemah. Salah satu yang diperhatikan oleh Islam supaya manusia menjaganya adalah tentang keadaan terbaik untuk tidur. Pertama yang perlu diketahui adalah bahwa kita tidak dibenarkan untuk banyak tidur. Karena itu membahayakan kesehatan kita juga berpengaruh pada kerasnya hati. Disebutkan dalam Ihya, Al-Hasan berkata, Rasulullah bersabda, yang paling utama kedudukannya di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling lama lapar dan bertafakur tentang kebesaran Allah. Dan yang paling dibenci Allah di antara kamu pada hari kiamat adalah setiap orang yang terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan dan minum. Sedikit tidur juga merupakan ciri orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu sedikit tidurnya, sebagaimana dalam firman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 15-18. Adapun tidur dalam kondisi kenyang, dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku orang yang menghabiskan malamnya dalam keadaan kenyang dan ia tahu bahwa tetangga di sebelahnya kelaparan." Targhib. Disebutkan dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, bersedekahlah aku akan menjadi saksi atasnya pada hari kiamat." Mungkin ada di antara kalian yang pada malam hari masih mempunyai sesuatu yang berlebih setelah ia kenyang. Sedangkan saudara sepupunya menghabiskan malamnya dalam keadaan lapar. Dan mungkin ada di antara kalian orang yang selalu menambah hartanya. Padahal tetangganya yang miskin tidak dapat mencukupi keperluannya. Kanzul Omal. Seyogianya manusia memenuhi kebutuhannya tidak berlebihan sehingga memberikan dampak pada rohani kita. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, tiada akan masuk kerajaan langit. Orang yang memenuhi perutnya diriwayatkan bahwa suatu saat Abi Juhaifah bersendawa di hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, pendekanlah sendawamu. Sesungguhnya manusia yang paling lama lapar di hari akhirat adalah mereka yang paling banyak kenyang di dunia. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abi Juhaifah. Rasulullah bersabda, perut kenyang itu asal penyakit dan menjaganya itu asal obat. Biasakanlah tiap-tiap tubuh apa yang dibiasakannya. Banyak makan mematikan hati. Rasulullah bersabda, janganlah engkau matikan hati dengan banyak makanan dan minuman. Sesungguhnya hati itu seperti tanaman yang akan mati apabila banyak airnya. Rasulullah bersabda, hancurkanlah makananmu dengan zikir dan salat, dan janganlah kamu tidur atas makanan tidur sedang kekenyangan, maka kesatlah hatimu. Hadis riwayat At-Tabrani dari Aisyah dengan sanad dhaif. Rasulullah bersabda, al-mukmin itu cita-citanya pada salat, puasa, dan ibadah, dan al-munafikun itu cita-citanya pada makan dan minum seperti binatang ternak. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 87 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini, Allah memanggil orang-orang yang beriman bukan kepada kita. Karena kita belum termasuk orang-orang yang beriman, jadi kita boleh mengikuti hawa nafsu sepuasnya kenyang dalam makan, minum, tidur, dan lainnya. Rasulullah juga telah memperingati setiap umatnya untuk tidak berlebihan segala sesuatu, salah satunya makan.
Perut yang terlalu kenyang akibat kebanyakan makan menjadi sumber berbagai penyakit fisik maupun batin. Imam Al-Ghazali merupakan tokoh muslim terkemuka di dunia. Beliau pula salah satu ilmuwan terkenal yang mempelajari ilmu filsafat dan tasawuf. Selain itu, dia menjadi salah satu orang yang berpengaruh bagi perkembangan dunia Islam. Perihal kekenyangan, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan beberapa akibat yang disebabkan oleh perut yang terlalu kenyang meskipun diisi dengan makanan halal. Inilah 10 penyakit yang dicatat Imam Al-Ghazali di antaranya. 1. Membuat orang malas beribadah dan bertafakur. Orang yang banyak makan hingga membuat perut sangat kenyang biasanya akan malas untuk beraktivitas, salah satu menunaikan ibadah salat. 2. Menyempitkan akal dan pengetahuan bodoh. Makan berlebihan ternyata bisa membuat pikiran menjadi lesu atau bodoh. Makanya, bila kamu menginginkan sesuatu dari kebutuhan dunia dan akhirat, ada baiknya jangan makan lebih dulu hingga tercapainya keinginan tersebut. 3. Banyak makan dapat menghilangkan manisnya ibadah. Mereka yang dapat merasakan manisnya ibadah adalah mereka yang bersegera melaksanakan ketaatan, memperpanjang bacaan salat, merutinkan puasa, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Apabila perut merasa kenyang, rasa malas pasti akan menyelimutimu. 4. Hati menjadi lebih lelah dan sulit menerima kebenaran. Rasa lelah bisa timbul karena makan berlebihan sehingga dapat menyebabkan hati menjadi lelah. 5. Melunturkan atau menghilangkan rasa takut kepada Allah. Orang yang terbiasa dalam kondisi kenyang akan selalu merasa cukup, sehingga rasa takut kepada Allah akan berkurang dan lama-kelamaan akan hilang. 6. Lenyapnya rasa belas kasih terhadap sesama licik dan fasad. Orang yang terlalu banyak makan, hatinya begitu dangkal dan keras untuk sekadar memahami dan merasakan kondisi orang lain. 7. Nasihatnya mudah dilupakan, tidak masuk dalam hati dan akal sehatnya. Ketika perut kenyang dan ia memberikan nasihat, maka akan mudah dilupakan dan tidak berkesan di hati pendengarnya. 8. Mengundang banyak penyakit. Kamu pasti tahu, kondisi kekenyangan bisa menimbulkan banyak penyakit, mudah didekati setan, dan mengundangkan kebencian dari Allah. Terlalu banyak makan bisa mengundang beberapa penyakit, seperti hipertensi, kolesterol, diabetes, dan lainnya. Sesungguhnya orang yang lapar di dunia adalah mereka yang kenyang di akhirat, dan sesungguhnya orang-orang yang paling dibenci Allah adalah orang-orang yang banyak makan serta penuh perutnya. Dan tidaklah seorang hamba meninggalkan suatu makanan yang diinginkan, melainkan ia mendapatkan derajat syurga. Hadis riwayat Tabrani. 9. Kurangnya ganjaran. Allah pernah berfirman, "Kamu telah menghabiskan kesenanganmu di dunia, berarti engkau telah bersenang-senang dengan kesenangan dunia. Maka sekarang engkau disiksa dengan siksaan yang hina sekali, karena engkau takabur di muka bumi tanpa hak dan sebab, yang berarti engkau keluar dari batasan yang ditetapkan oleh Allah." 10. Akan dipertanyakan oleh Allah. Meskipun makanan yang kamu makan, Allah akan mempertanyakan dari mana makanan yang kamu makan, itu artinya yang halal akan dihisab, sedangkan yang haram diazab. Begitulah 10 penyakit akibat kekenyangan menurut Imam Al-Ghazali. Wallahu alam.